Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا ما قدمه ثم ينظر شمالا منه فلا يرى شيئا إلا ما قدمه Summa yanzuru amamahu fala yara syai'an illan nar fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Wa qala aidha as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 22 bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 11 November 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, serta ridhonya. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban thalabul ilmi ini, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan pada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang masih menjelaskan tentang bab keutamaan sedekah, tetapi khusus babnya adalah as-shadaqatu ma tudfa'u minal musibati wal bala. Sedekah itu menghindarkan musibah dan bencana. Imam Abu Lais As-Samarqindi meriwayatkan dari Muhammad Al-Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Muawiyah, dari Al-Amash, dari Salim bin Abul Ja'ad, di mana beliau berkata, kana imra'atun, dulu ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya membawa anaknya. Lalu tiba-tiba datanglah seekor serigala dan menerkamnya, menerkam anaknya. Lalu ibunya mengejar serigala tersebut sambil membawa sepotong roti. Mungkin bapak-bapak juga pernah mendengar kisah ini. Lantas ibunya bertemu dengan seorang pengemis. Lagi ngejar serigala yang menerkam anaknya. Serigala itu dikejar sambil membawa roti, namun di tengah pengejarannya seorang wanita tersebut bertemu dengan pengemis. Maka roti itu pun diberikan kepada pengemis tersebut. Subhanallah, tiba-tiba serigala itu datang kembali dan mengembalikan anaknya. Ya. Ini yang menyebabkan karena sepotong roti yang disedekahkan oleh ibunya atau wanita tersebut kepada pengemis. Padahal kondisinya pun juga sedang genting. Ya, harapannya mungkin ya si roti ini mau dikasihkan ke serigala, gitu, mau ditukar sama anaknya. Tapi dengan ikhlasnya ibu itu memberikan roti itu, sepotong roti itu kepada pengemis, dan subhanallah yang terjadi malah serigala itu datang mengembalikan anaknya. Artinya tidak jadi memangsa anaknya. Ya. Kemudian tentunya dengan cerita tersebut ya di atas yang diceritakan dari Al-Amash, dari Abu Sufyan, dari Mu'tib juga, ada pernah seorang pendeta dari kalangan Bani Israel, di mana pendeta ini beribadah dalam biaranya selama 60 tahun. 60 tahun beribadah. Dzata yaum, pada suatu hari sang pendeta ini melihat pemandangan yang ada di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba dia takjub dan kagum seraya berkata, alangkah senangnya bila aku bisa turun ke sana untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat pemandangan di sana. Karena 60 tahun di dalam biara aja ini sang pendeta. Jadi ketika lihat pemandangan, dia kagum dan ingin sekali turun untuk berjalan-jalan di sana.
Kemudian turunlah sang pendeta ini dengan membawa sepotong roti. Di tengah perjalanan, pendeta ini bertemu dengan seorang wanita yang menyingkapkan badannya. Ya, artinya wanita yang pemandangannya menakjubkan lah. Begitulah. Tuh. Akhirnya maklum 60 tahun pendeta ini nyumpet aja di biarannya melihat pemandangan wanita tersingkap itu, kelihatan mulus-mulusnya kayaknya itu Pak Jali, ya. Akhirnya terpesona dan tidak bisa mengendalikan nafsunya. Bayangan kan 60 tahun kan, ya. Itu. Ya, ayam jago di kandang 2 hari, melihat betina ngejar-ngejar kemana-mana ya, ya. Tuh. Sehingga akhirnya menzinai atau memperkosa lah bahasanya itu perempuan tersebut, itu sang pendeta. Ya, itu. Dan dalam keadaan yang seperti itu dia menghadapi saat-saat kematian. Ya. Kayak makan tekan napas Pak Jali gitu, ya. Ya, saking ngebetnya kayaknya itu ke saat-saat itu ketika menzinai itu, ya. Dia akhirnya mendatangi saat kematian, dan datang seorang pengemis kepadanya. Ya. Datang seorang pengemis kepadanya dan ia memberikan roti itu kepada pengemis. Jadi roti yang dibawa itu diberikan ternyata pada pengemis. Setelah itu ia mati. Ya. Dan amal ibadahnya selama 60 tahun itu diletakkan pada satu timbangan. Ya, amalnya 60 tahun, satu timbangan. Ya. Kemudian dosa-dosanya diletakkan pada timbangan yang sebelahnya. Dan ternyata dosa-dosanya lebih berat daripada amal ibadahnya selama 60 tahun. Dan ketika pahala sedekah dari sepotong roti itu diletakkan pada timbangan, maka amal timbangan kebaikan langsung menjadi lebih berat, mengalahkan dosa-dosanya. Dari sinilah manfaat sedekah yang luar biasa. Kemudian ada hadis Nabi juga mengatakan, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu menolak 70 pintu kejahatan dan kejelekan. Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an riwayatkan bahwa Abu Dar Al-Ghifari pernah berkata bahwa tidak ada di atas permukaan bumi ini suatu sedekah yang dikeluarkan sebelum melepaskan 70 belenggu setan yang semuanya mencegah untuk kita bersedekah. Jadi kata Abu Dar Al-Ghifari, kenapa orang itu berat untuk sedekah? Karena ternyata ada 70 belenggu yang dikeluarkan setan untuk mencegah kita agar sedekah. Maka ketika mampu bersedekah, itu luar biasa, sungguh luar biasa. Ya. Tuh. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan pada suatu hari Siti Aisyah sedang duduk, tiba-tiba ada seorang wanita datang kepadanya dengan menutupi tangannya dengan lengan bajunya. Ya, ini juga kisah mungkin masyhur juga. Ya. Seorang wanita datang kepada Aisyah dengan menutupi lengan bajunya. Kata Siti Aisyah, "Madza biyadiki, kenapa kamu sembunyikan tanganmu? Ada apa dengan tanganmu? Kenapa kamu sembunyikan ya dari lengan bajumu?" Wanita menjawab, "Ya ummahatil mukminin, wahai ummul mukminin, jangan kau tanyakan hal itu kepadaku." Siti Aisyah berkata, "Kamu harus memberitahukan hal itu kepadaku. Apa sebabnya? Ada apa?" Lalu wanita berkata, "Ya Sayyidatul Mukmin,
Wahai Ummul Mukminin, aku punya kedua orang tua, di mana bapaknya suka sedekah, sedangkan ibunya pelit, tidak pernah bersedekah. Kecuali sepotong daging yang bergaji dan sebuah baju yang sudah usang, bolong bajunya. Ya, itu pernah sedekah ibunya itu dari bapaknya misalnya yang sedekah. Tuh. Lalu setelah keduanya meninggal, aku bermimpi, kata wanita tersebut, seolah-olah kiamat telah terjadi. Dan melihat ibuku berdiri di tengah-tengah orang banyak, menutupi auratnya dengan baju yang sudah usang, sudah jelek, dan membawa daging yang bergajih di tangannya sambil menjilat-jilat. Lalu berkata, alangkah hausnya saya. Haus sekali saya dalam mimpinya seperti itu. Ya. Sedangkan aku ketika melihat ayahku berada di tepi telaga yang nikmat tentunya, sambil memberikan air. Karena memang ayahnya ini ya diriwayatkan memang senang sekali sedekah air. Haji Ali yang sedang sedekah air tuh. Ya. Lalu aku mengambil segelas air untuk aku berikan kepada ibuku. Ya. Kemudian terdengar suara dari atas mengatakan, ingatlah, siapa yang memberikan air kepada seorang maka tangannya akan mati. Nah ini penyebabnya. Ya, itu. Jadi setelah itu terbangun dan benar tangannya mati. Sehingga disembunyikan tangannya itu di bawah dengan bajunya. Ya, artinya itu juga riwayat. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Samarkandi bahwa Malik bin Dinar suatu hari sedang duduk-duduk, tiba-tiba datanglah pengemis. Kemudian dia perintahkan kepada istrinya untuk mengambil satu keranjang kurma yang dia punya. Lalu diambilkan keranjang kurma itu, diberikan separuhnya kepada pengemis tersebut, dan separuhnya diberikan kembali kepada istrinya untuk ditaruh di rumahnya. Namun istrinya mengatakan, apakah orang seperti kamu, wahai suamiku, dikatakan orang yang zuhud? Apakah kamu pernah melihat ada seorang mengirimkan hadiah kepada rajanya separuh keranjang? Akhirnya Malik bin Dinar menyerahkan separuh keranjangnya kembali kepada pengemis. Akhirnya diserahkan semuanya kepada pengemis. Lalu apa kata Malik bin Dinar kepada istrinya? Ya zaujati, wahai istriku, rajin-rajinlah dan bersungguh-sungguhlah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32, khuduhu faghulluh summal jahima sallu. Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya, 70 hasta. Kemudian istrinya bertanya, mengapa sedemikian beratnya wahai Malik bin Dinar? Malik bin Dinar menjawab dengan melanjutkan ayat, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Itu artinya ancaman lah. Ya. Ada orang yang kemudian kata Malik bin Dinar, wahai istriku, ketahuilah, sesungguhnya kita telah melepaskan rantai dari separuh leher kita dengan iman. Maka seyogianya kita lepaskan separuhnya lagi dengan sedekah. Ya, untuk melepaskan rantai tadi.
Ya. Oleh karena itu Rasul SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang di antara kamu sekalian melainkan Allah akan berbicara dengannya. Fayang duru aimana minhu, kemudian Allah akan melihat ke arah kanannya. Fala yara syai'an, namun tidak ia melihat sesuatu pun. Illa ma qaddamah, kecuali apa yang pernah dilakukannya. Summa yang duru shimalan, kemudian ia melihat ke arah kirinya. Fala yara syai'an ma qaddamah, ia tidak melihat suatu pun, ya, illa ma qaddamah, kecuali apa yang pernah dilakukannya. Summa yang duru amamah, kemudian melihat depannya. Fala yara syai'an illan nar, maka dia tidak melihat sesuatu pun illan nar, kecuali api neraka. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, fattaqun naro, maka selamatkan dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma. Bersedekahlah untuk menyelamatkan kita dari api neraka, walaupun dengan separuh biji kurma. Dari situ Imam Abu Lais As-Samarqindi memberikan nasihat kepada kita, menjelaskan bahwa ada 10 macam amalan yang dapat menyampaikan seseorang ke tingkatan orang-orang pilihan, orang istimewa, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 amalan tersebut adalah: 1, banyak bersedekah. Di antaranya banyak bersedekah. Kemudian banyak membaca Al-Quran, yang kedua. Yang ketiga, duduk bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah, mengingat akhirat, dan zuhud di dunia. Dengan kata lain, duduk dengan orang-orang soleh. Itu akan mengangkat derajat kita. Yang keempat, silaturahmi. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Yang keenam, amalan yang bisa mengangkat derajat kita dan kita menjadi orang pilihan, orang istimewa di mata Allah, yaitu sedikit bergaul dengan orang-orang kaya yang sangat sibuk dengan dunia. Nanti kalau bergaul dengan orang kaya yang tidak sibuk dengan dunia nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sering-sering bergaul dengan orang-orang kaya yang sibuk dengan masalah dunia, sehingga lupa kepada akhirat. Selanjutnya, banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya keesokan hari. Orang yang tafakkur, yang selalu muhasabah, memikirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya untuk diri. Yang kedelapan, membatasi angan-angannya dan banyak ingat mati. Dan yang 9-nya, banyak diam dan sedikit bicara. Dan yang 10 adalah tawadhu, rendah diri, rendah hati, memakai pakaian yang sederhana, mencintai orang-orang miskin, dan sering bergaul, duduk bersama orang miskin, agar selalu tumbuh rasa syukur kita, serta sering menemui anak-anak yatim dan mengusap kepala dan rambut mereka. Ya, itu amalan, kata Imam Abu Lais Samarqindi, untuk meningkatkan derajat kita. Dan terakhir, Imam Abu Lais Samarqindi mengatakan ada 7 perilaku yang dapat memelihara sekaligus membesarkan sedekah kita, pahalanya, membesarkan pahala sedekah kita. 1 adalah sedekah dari harta yang halal, yang terbaik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, kata Allah. Infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya, jangan yang jelek, tapi yang baik-baik. Kemudian memberikan
dari harta yang sedikit, ya, ini memberikan dari harta yang sedikit, artinya walaupun punya sedikit masih mau berbagi, itu akan membesarkan. Kemudian cepat-cepat mengeluarkan sedekah karena khawatir akan mati, karena sudah mati nanti banyak menyesal. Kemudian yang selanjutnya bersedekah dengan yang baik, tidak bersedekah dengan yang buruk. Ya, sebagaimana firman Allah, wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Janganlah kamu memilih yang buruk, yang jelek untuk kamu sedekahkan, padahal kamu sendiri, kata Allah, tidak mau mengambilnya. Masa kita nggak mau? Kita nggak mau pakai baju itu udah jelek, masa kasihkan ke orang? Ya, itu. Melainkan dengan memicingkan mata. Nanti ini harus bosan, nggak enak dan sebagainya. Ya, karena enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Selanjutnya, memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi karena khawatir akan menimbulkan riya. Ini yang membesarkan pahala sedekah. Tidak pernah menyebut-nyebut sedekah karena khawatir akan hilang pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adah. Jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut sedekah tersebut atau menyakiti orang yang menerima. Ya, itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada, Al-Baqarah 264. Jangan menyebut-nyebut pahala sedekah atau sedekah kita. Ya, contohnya umpamanya kata Pak Haji Ali, oh ini masjid At-Taqwa kalau enggak saya sumbang 100 juta kayaknya enggak jadi nih. Ya, itu nama menyebut-nyebut. Itu hilang semua, ya. Diibaratkan di ayat selanjutnya itu seperti batu licin, di atasnya ada tanah, kemudian tertimpa hujan lebat, maka musnah, bersih semua, tidak ada tersisa sedikit pun. Ya, karena itu sekali lagi akan merusak, bahkan menghilangkan pahala sedekah kita. Itulah 7 amalan kata Imam Abu Lais As-Samarqindi yang bisa membesarkan, ya, pahala sedekah kita sekaligus memelihara sedekah kita. Ya, dari hal-hal termasuk juga lawannya adalah perkara yang bisa membatalkan dan menghilangkan sedekah kita, karena terutama yang tadi itu, sedekah dengan yang buruk, yang jelek, dengan harta yang haram atau yang tidak baik. Kemudian termasuk juga suka menyebut-nyebut sedekahnya sekaligus menyakiti hati orang yang menerimanya. Nih dasar kamu memiskin, pengennya dikasih aja, itu termasuk menyakiti. Ya, itu termasuk menyakiti hati orang yang menerima. Atau juga sering dikatakan, ini dulu kalau anak kamu kalau kamu nggak saya pinjemin uang, udah mati anak kamu dulu. Nah, itu sama juga. Ya, menyakiti sekaligus juga menyebut-nyebut sedekahnya tadi. Ya, demikianlah akhir dari bab keutamaan atau fadilah sedekah. 2 bab yang sudah kita kaji. Ini akhir dari babnya, nanti kemudian selanjutnya adalah bab yang lain. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita, pengingat buat kita, sekaligus semoga kita selalu bisa bersedekah semampu kita dengan dasar kata Nabi, selamatkan kamu dari api neraka walau dengan separuh biji korma. Demikian mungkin kajian pada malam hari ini. Selanjutnya silahkan jika ada yang mau bertanya atau menambahkan, silahkan. Sebetulnya kiasan ya, di gambaran. Ya, jadi itu pendeta mungkin kalau dikiaskan kita, karena pendeta, kalau pendeta juga dari orang Yahudi kan orang sama Nasrani yang taat, cuma dinamakan begitu. Kalau kita ulama seperti itu, ustadz
kiai yang ibadah terus tiba-tiba tuh. Jadi selamatkan, jadi situ diriwayatkan memang amalnya 60 tahun awalnya kan, ibadahnya 60 tahun hilang gara-gara berbuat zina. Ya. Cuman ternyata sebelum meninggal dunia dia sedekah sepotong roti itu dengan ikhlas mungkin kepada pengemis, yang pada akhirnya di situ riwayatkan bahwa yang hilang tadi karena dosa-dosanya, amalnya hilang, tiba-tiba semuanya tertutup dan selamat karena sedekah ikhlas sepotong roti tersebut. Ya, itu juga betul artinya bisa juga menjadi penyelamat juga di situ. Seperti juga ada riwayat hadis juga seorang, bahkan itu bukan zina sekali ya, PSK ya namanya. Kata Pak Jalil medongdot tuh kayaknya. Ya. Suatu hari melihat anjing yang kehausan kan. Itu dia anjing ini pengen minum di sumur kan. Kayaknya juga Bapak-bapak pernah dengar lah itu riwayat hadis seperti itu. Ya. Lah oleh wanita PSK tadi itu dengan sepatunya dia ambilin air itu lalu diminumkan ke anjing. Itu riwayatkan juga ya wanita itu mendapatkan ampunan karena menolong itu hewan atau anjing yang kehausan tadi itu. Betul-betul ya, artinya motivasi. Tapi jangan kita lah kalau gitu saya mau jinah aja ntar sedekah ya, nggak usah juga begitu ya. Itu keikhlasan kita, semua perbuatan itu Allah itu diniatin. Masa lah kata Pak Ketua lah kalau gitu saya mau bikin dosa aja ntar bawa roti ada pengemis kasih ya, nggak begitu juga ya. Nah itu intinya, kita niat sedekah terus buat baik karena kita nggak tahu dosa kita apa, seberapa banyak dan sebagainya. Insya Allah itu jadi motivasi kita saja, bukan sesuatu yang harus kita niatkan untuk berbuat seperti itu ya. Kebaikannya yang kita sedekahnya, bukan zinahnya dengan zina sedekah roti itu bukan ya. Sedekah yang tulus ikhlasnya itu sebagaimana ibu-ibu tadi anaknya diterkam serigala ya, dia pegang roti sedekahkan airnya, subhanallah ya. Itu buktinya dia menolak musibah, menolak bala itu seperti itu. Baik jamaah Jamiat Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab Tambiul Ghafilin malam hari ini dengan tema sedekah menolak musibah dan juga bencana. Mudah-mudahan jadi motivasi kita. Tentunya walaupun ada niatan kita sedekah itu kepengen seperti, tapi lebih kita khususkan aja prioritas kita adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang membalas. Ya, namun khawatirnya tadi Pak Ketua niat sedekah biar ditolak bala, biar touringnya nggak kena musibah, nanti nggak usah niat-niat begitu. Ya, udah sedekah aja lillah karena Allah. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas yang memberikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita sama-sama fastabiqul khairat, semampu kita sedekah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian malam ini dengan baca doa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.